Halo pasangan child free, udah berapa kali nih dibilang aneh atau dinyinyirin orang-orang di sekitar kalian? Hahaha, santai saja, gak cuma kalian kok yang mengalaminya. Tren child free baik di Indonesia maupun di luar negeri ternyata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun loh. Nah, kalian penasaran gak sih dengan child free ini? Jika penasaran, simak sampai habis ya video ini. Gaya hidup child free atau memutuskan tidak punya anak semakin diminati. Dengan meningkatnya para pelaku child free adalah bukti keberanian melawan konsep keluarga tradisional yang alasannya merentang dari masalah personal, finansial, hingga isu lingkungan. Apa saja? Bagaimana kiat mereka dalam menghadapi stigma ini? Reni, seorang arsitek pengusaha sekaligus penggiat di berbagai komunitas dan organisasi pendidikan, sosial, kemanusiaan, menceritakan pilihannya untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Pilihan child free ini didasari atas prinsip ataupun pilihan hidupnya untuk mengabdikan diri pada pendidikan dan kemanusiaan, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan mereka. Ia mengaku 3 tahun awal pernikahannya adalah waktu terberat, karena mereka harus berbenturan dengan harapan dan pandangan keluarga dan orang-orang di sekitar mereka. Dianggap egois sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Reni dan suaminya. Apalagi mereka adalah pasangan yang sehat secara medis dan punya kemampuan ekonomi yang baik. Keputusan yang diambil Reni untuk tidak memiliki anak memang masih sulit diterima di tengah masyarakat Indonesia yang notabene masih melihat keluarga dengan anak sebagai keluarga ideal. Namun, kecenderungan mengambil pilihan ini semakin jamak kok di zaman sekarang. Nah, seperti yang disampaikan Thomas Fritzka, seorang peneliti dalam risetnya yang berjudul Childlessness in the United States, dia menyatakan bahwa dibanding dekade 1970-an, pilihan untuk tidak mempunyai anak meningkat dari 10% menjadi 20% di tahun 2000-an. Alasannya beragam, mulai dari latar belakang permasalahan keluarga sampai dengan pertimbangan pengasuhan anak di masa depan. Sementara itu, International Business Times melaporkan bahwa Australian Bureau of Statistics menilai akan lebih banyak pasangan berkeluarga yang memilih untuk tidak punya anak di tahun 2023 sampai 2029. Wah, menarik ya. Chelsea Handler, seorang pembawa acara televisi dan penulis buku My Horizontal Life, A Collection of One Night Stands, turut mempunyai pandangan serupa. Dia sudah mantap dengan pilihannya untuk tidak punya anak. Alasannya karena dia merasa bukan seorang ibu yang hebat, tetapi dia memandang dirinya sebagai seorang bibi yang hebat dan teman untuk ibu-ibu yang hebat. Terdapat beragam alasan kenapa pasangan menikah memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Hal ini turut dijabarkan oleh Susanna Reich. Ia menilai bahwa beberapa hal yang melatar belakangi keputusan ini berkaitan dengan kesehatan, latar belakang keluarga, pertimbangan gaya hidup, alasan finansial, sampai alasan terkait emosional atau maternal instinct. Latar belakang masa lalu dan permasalahan di lingkungan sekitar kerap menjadi alasan pasangan memutuskan tidak ingin punya anak. Dari beberapa orang yang diwawancarai oleh Reich, terdapat responden yang mengaku memilih hidup tanpa anak karena terlalu sering mendengar permasalahan para orang tua dengan anak-anak mereka. Reich juga melaporkan pasangan yang membuat keputusan serupa agar lebih leluasa dalam menjalani karir dan mengelola keuangan. Roberta misalnya, sebagai guru sekolah dan pengelola universitas, ia pernah bekerja di beberapa negara di luar Amerika Serikat. Ia juga membantu temannya dalam membesarkan anak. Baginya, keputusan memilih cara hidup, karir, dan keuangan seperti ini jadi lebih mudah dijalani ketika tanpa anak. Bisa gitu ya. Terlepas dari keputusan personal tersebut, banyak juga pasangan yang memutuskan tidak punya anak secara biologis, tapi masih ingin mengadopsi. Mereka menilai masih ada banyak sekali anak di dunia yang membutuhkan orang tua dibanding harus melahirkan bayi baru lagi. Misalnya Johanna, perempuan berusia 46 tahun ini memilih untuk tidak punya anak karena di dunia ini sudah penuh dengan anak-anak. Jadi dia tidak perlu memiliki anak. Amy Blackstone dari University of Maine
dan dipublikasi di The Family Journal, mencoba menelaah bagaimana pilihan yang diambil Roberta dan Johanna dapat terjadi di tengah masyarakat yang kebanyakan masih menganut nilai keluarga konvensional, seperti adanya ibu, ayah, dan anak. Blackstone bertanya kepada 21 perempuan dan 10 laki-laki yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Mereka rata-rata berumur 34 tahun dan merupakan pasangan heteroseksual. Wawancara yang dilakukan selama 60-90 menit ini membahas 3 hal pokok, yaitu bagaimana proses keputusan tidak punya anak dibuat, bagaimana respons orang lain terhadap keputusan tersebut, dan refleksi dari hal-hal terkait pilihan hidup mereka. Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak punya anak merupakan satu pilihan yang dibuat dengan sadar, hati-hati, dan penuh pertimbangan oleh setiap pasangan. Alasan-alasan yang melingkupinya adalah karir, finansial, sampai kebebasan setiap pasangan menjalani kehidupan personal mereka. Jika kalian berpikiran serupa dengan mereka yang memilih tidak punya anak, sebaiknya timbang juga dampaknya. Ada konsekuensi sosial dari masyarakat sekitar jika kita memutuskan tidak punya anak. F. Van Bellen turut menelaah hal ini dalam risetnya yang berjudul The Social and Cultural Consequences of Being Childless in Four Resource Areas. Ia melakukan studi literatur mengenai dampak sosial orang-orang memutuskan tidak punya anak di beberapa negara. Studi ini dikaji dari 4 database online, yaitu Web of Science, Academic, Search Freeman, ScienceDirect, and vCharta. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari masing-masing negara, Van Bellen menemukan bahwa konsekuensi paling banyak ditemukan di lingkungan masyarakat terhadap mereka yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak adalah kekerasan verbal. Barangkali kita sering mendengar pernyataan orang-orang kebanyakan seperti misalkan, anak ada untuk menjaga kalian di masa depan. Kalau kalian sakit, harus masuk rumah sakit, atau bahkan kelak meninggal, siapa yang akan mengurus? Selain itu, kekerasan verbal juga dapat berupa gunjingan dan tuduhan dari keluarga, rekan kerja, dan tetangga sekitar. Tuduhan pun beragam, mulai dari anggapan pasangan yang tidak subur, permasalahan kesehatan seksual, sampai persoalan ketidakharmonisan dengan pasangan. Perkara inilah yang kemudian akan memunculkan gunungan stigma negatif yang bisa berpengaruh pada hilangnya rasa hormat dan pengucilan dari masyarakat. Konsekuensi dari dalam keluarga sendiri, menurut riset Van Bellen, lebih banyak menimpa perempuan yang membuat keputusan tidak ingin punya anak. Permasalahan bisa muncul baik dari mertua, keluarga, serta suaminya sendiri. Hal inilah yang kemudian bisa berakibat pada ketidakstabilan pernikahan pasangan tersebut. Ada yang takut poligami, juga ada yang mengkhawatirkan perceraian. Ya, pada akhirnya kembali kepada pilihan masing-masing ya. Kalau berbicara soal resiko, setiap pilihan yang diambil pasti ada resikonya kok. Intinya, kebahagiaan itu ada pada diri setiap masing-masing orang, dan setiap pasangan tentunya memiliki cara masing-masing untuk menentukan kebahagiaannya. Yang terpenting, tindakan yang kalian ambil tepat untuk kalian dan tidak merugikan orang lain. Nah, terakhir, buat kalian yang memiliki pilihan untuk child free, share di kolom komentar ya untuk berbagi pengalaman dan sudut pandang baru. Terima kasih.